Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pemirsa SPMA TV dimanapun saja berada, menyambut sahur hari ke-29 Ramadan 1446 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 29 Maret 2025, yakni hari Jumat ini ya. Sabtu ya, hari Sabtu ini. Semoga saudara-saudaraku semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Selanjutnya pada kesempatan ini saya kemarin mendapatkan saat mengikuti khutbah Jumat di Masjid Ruhullah SPMA mengenai hikmah puasa, dan dalam catatan saya mendapatkan 3 macam atau bisa juga level ya, macam dan level puasa. Yang pertama adalah puasa yang konvensional yang kita lakukan, yang diwajibkan bagi setiap umat Islam setiap bulan Ramadan selama sebulan penuh ini, di mana di sana disebutkan puasa itu adalah shaum atau menahan dari sesuatu yang membatalkan puasa, mulai dari makan, minum, berbicara yang logho atau kotor, dan lain-lain yang membatalkan puasa. Nah, dan itu dilakukan mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Itu puasa yang diwajibkan bagi setiap muslim secara fardu ain, kecuali yang berhalangan tetap. Nah, yang disyariatkan. Nah, hikmah dari puasa itu adalah mulai dari kita disebutkan oleh Al-Quran bahwa la'allakum tattaqun, yang selalu disebut-sebut oleh para kaum muslimin muslimat, khususnya yang memberikan motivasi pada bulan Ramadan ini, yakni semuanya dilakukan kewajiban itu endingnya adalah la'allakum tattaqun, atau lebih lengkapnya di surat Al-Baqarah itu menyebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi endingnya adalah agar bertakwa gitu. Nah, bertakwa itu kan satu kesadaran melaksanakan kebaikan itu tumbuh dari diri sendiri, tidak karena apapun. Jadi meskipun di kondisi apapun tetap untuk berbuat baik hanya karena Allah, itu diantara ringkasnya takwa. Nah, hikmah puasa itu adalah diantaranya menjadikan kita bertakwa. Di samping juga hikmah selanjutnya bisa mengendalikan hawa nafsu, karena itu menumbuhkan integritas, karena tidak ada yang bisa mengoreksi kecuali kita sendiri. Juga menumbuhkan empati atau kepedulian sosial, karena kita bisa merasakan bagaimana rasanya lapar, sehingga bisa, oh iya ya, kalau ini lapar tentu aku nggak mampu. Maksudnya aku harus membantu karena ketika aku merasakan lapar. Begitu juga puasa juga bisa menghapus dosa, karena kata Rasulullah, man shoma ramadhana imana wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi siapa yang di antara kita di bulan Ramadan ini berpuasa, maka puasa yang karena iman itu dan mengharapkan imbalan hanya dari Allah itu, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah dilakukan. Nah, puasa ini yang kita lakukan setiap hari selama sebulan ini bisa kami sebut
dengan puasa harian selama sebulan ini. Nah, level selanjutnya adalah puasa tahunan. Artinya begini, jadi selama sebulan ini bisa menjadi pembelajaran 11 bulan kemudian, sehingga selama setahun itu kita dilatih dengan hikmah-hikmah puasa tadi, yakni ketakwaan, mengendalikan nafsu, menumbuhkan empati sosial, menghapus dosa, dan sekaligus menyehatkan tubuh karena kita terlatih dengan disiplin, makannya disiplin, tidurnya disiplin, bangunnya pun disiplin ya. Karena kalau nggak disiplin ya kita bisa neratas atau menabrak batas imsak dan seterusnya. Nah, jika ini sudah terbiasa selama sebulan ini, terus kita terapkan selama 11 bulan, maka ya jadi 1 bulan ini akan kita terapkan 11 bulan, maka kita level kedua itu adalah puasa tahunan. Nah, level yang ketiga adalah ketika kita mampu menahan diri bahwa selama di dunia ini, kita ini adalah menjalani ujian. Ya, karena sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Mulk itu, Alladzi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi selama hidup dan mati kita ini adalah ujian, siapa di antara kita yang terbaik amalannya. Jadi selama hidup ini adalah ujian. Karena ujian itu maka ya tentu tidak bisa bebas. Nah, bagi orang yang beriman, selama hidup ini adalah ujian. Kebebasannya bukan di sini, tapi di akhirat. Jadi kalau tadi level pertama kita diuji untuk sabar, tidak makan, tidak minum, tidak berbicara kotor, dan meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa, maka selama hidup kita ini juga demikian. Jadi kepuasan, kebebasan berbuka yang total. Jadi nanti di akhirat itu sudah nggak disuruh puasa, tidak disuruh sholat, tidak disuruh hal-hal yang nggak enak kan, hal-hal yang menyakitkan sudah tidak ada. Bebas puas selamanya di akhirat nanti. Nah, bagi umat Islam selama hidup ini adalah puasa. Tapi karena dia orang yang bertakwa, sehingga puasanya tidak karena terpaksa, tapi justru tadi hikmah puasa kan menyehatkan. Karena kita menyadari bahwa ini ujian, maka tidak dipuas-puaskan. Itu enak akhirnya jadinya. Coba, ini tadi saya buka dari informasi yang disampaikan oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan dalam pembiayaan pinjaman online di menghadapi Lebaran ini. Ini ada sebesar 78,5 triliun. Coba itu. Karena apa? Ya ini sebenarnya sesuatu yang tidak menggembirakan. Karena apa? Harusnya puasa ini sudah melatih. Ini tapi karena apa? Karena kebutuhan yang kadang-kadang itu sudah melebihi kewajaran. Jadi sebenarnya apa? Oke, nanti Lebaran itu adalah memang kita harus bergembira karena sudah diampuni dosa, bisa bersilaturahim, membangun sebuah ukhuwah. Cuman jangan digaspol blongkan gitu, sehingga mulai pakaiannya harus baru, mobil bahkan atau kendaraan, rumah, buat rumah tangga. Nah ini yang harus mulai dikoreksi ini. Kita ayo bersyukur, mensyukuri dan bergembira. Tetapi jangan berlebihan seperti itu. Nanti hikmah puasanya nggak dapat itu. Jadi kita puaskan itu adalah di akhirat, jangan di dunia. Karena apa? Ya tadi, kalau kita terus itu bisa terjebak oleh hutang, nah itu sesuatu yang sangat mengerikan. Karena ya kita akan kurang tenang. Saya bukan berarti hutang itu halal. Tetapi kenapa jika bisa tidak hutang
terus harus hutang gitu loh. Artinya apa? Tentu kita akan lebih tenang jika tidak terjebak hutang. Artinya karena kemampuan menahan diri kita sehingga tidak melakukan sesuatu yang akan menyulitkan diri kita sendiri. Insya Allah dengan kita mampu menahan diri dari hikmah puasa ini, maksudnya menahan diri selama berpuasa terus berbuka ini, semoga kita selama hidup di dunia ini mampu menahan dari godaan-godaan yang akan menyulitkan kita sendiri dan akan berbuka di akhirat selamanya. Demikian pemirsa SPMA TV dimanapun berada, selamat bersahur. Semoga Allah memberikan pengampunan, keberkahan di puasa kita ini, baik puasa harian, puasa setahun maupun selama puasa di dunia, menjalani ujian dari Allah dengan penuh kegembiraan. Wabasyirus sabirin. Demikian, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.